Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya semua? Semoga masih berpuasa dan bisa berpuasa sampai Ramadan hari terakhir. Dan semoga semua puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga peristiwa penting di bulan Ramadan yang terjadi dalam masa Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tahu Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan penuh berkah. Bulannya orang berpuasa, bulannya orang beribadah. Namun, tahukah Anda apa saja peristiwa besar dalam sejarah hidup Nabi yang terjadi di bulan Ramadan? Nah, Anda udah tahu belum? Oke, kita mulai aja. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Saat Nabi mencapai usia 40 tahun, Allah mengutusnya untuk alam semesta ini. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk satu alam, satu bumi ini. Mengeluarkan mereka dari sesatnya kebodohan menuju terangnya pengetahuan. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijriah, Nabi menerima wahyu pertama. Dan pakar astronomi mengatakan, yaitu Syekh Mahmud Basha, waktu itu bertepatan dengan awal Februari tahun 610 Masehi. Mendekati masa-masa turunnya wahyu pertama, Nabi sangat sering berkhalwat di Gua Hira, menjauh dari manusia dan beribadah khusyuk di sana selama beberapa hari. Terkadang 10 hari, terkadang lebih dari 1 bulan. Ritual ibadah Nabi di Gua Hira mengikuti tata cara yang dipakai kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tengah-tengah peribadatannya di Gua Hira, Nabi didatangi sosok yang tak pernah dikenalnya. Nah, siapa dia? Sosok tersebut mengatakan, "Bergembiralah wahai Muhammad, aku Jibril, dan engkau adalah utusan Allah untuk umat ini." Tutur sosok malaikat itu. Kemudian Jibril menyuruh Nabi membaca. Nabi menjawab, "Tidak bisa." Perintah itu sampai diulang 3 kali oleh Jibril. "Iqra ya Muhammad." Waqala Muhammad, "Ma'ana biqari." Dan itu 3 kali dibaca. Kemudian Jibril membacakan wahyu yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kejadian luar biasa yang terjadi pada bulan Ramadan yang kedua adalah Perang Badar. Perang Badar atau biasa disebut dengan Ghazwatul Badar Al-Kubra, yaitu perang yang menjadi pembeda yang menandai awal kejayaan kaum muslimin. Nah, dengan perang ini Allah memuliakan Islam, meninggikan menara Islam dan mengikis berhala-berhala. Dalam peperangan ini, Nabi membawa 313 pasukan muslim menghadapi 950 pasukan non-muslim. Perbedaan jumlah pasukan yang mencolok tersebut tidak lantas mengecilkan nyali tentara muslim. Dengan tekad yang kuat membela Nabi, kaum muslimin berhasil memporak-porandakan pasukan kafir. Allah menguatkan mereka dengan malaikat-malaikat. Kaum kafir Quraisy lari sejadi-jadinya. Kaum muslim mengejar mereka, membunuh dan menawan kaum kafir Quraisy. Ada 14 sahabat yang syahid dalam peperangan ini dari pasukan kafir. Yang terbunuh dan tertawan masing-masing ada 70 orang. Di antara yang terbunuh adalah Abu Jahal sebagai dedengkotnya kafir Quraisy. Selepas perang, Nabi memerintahkan untuk mengebumikan muslim yang gugur. Demikian pula memakamkan kafir yang terbunuh. Beliau kembali ke Madinah disambut senandung dan indah oleh pemuda-pemuda Madinah. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada, wajaba syukru alaina wada'a lillahi da. Nah, itu sambutan
yang diberikan kepada Nabi seusai perang Badar. Kapan perang Badar ini terjadi? Perang Badar terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi. Kejadian luar biasa yang terjadi pada bulan Ramadan yang ketiga adalah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Rasulullah dan para sahabatnya berhasil menaklukkan kota Makkah dalam sebuah peperangan yang disebut dengan Perang Fathu Makkah. Peperangan tersebut dipicu oleh perlakuan orang Quraisy yang merusak suatu perjanjian dari beberapa perjanjian Hudaybiyah. Orang Quraisy bersekongkol dengan kabilah lainnya untuk memerangi orang-orang yang berdamai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertempuran itu, Nabi mengerahkan 10.000 pasukan Muslim. Rasulullah mengutus sahabat Khalid bin Walid sebagai panglima perang dan memerintahkannya agar tidak memulai menyerang sebelum diserang. Bersama mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang dalam keadaan berpuasa, kemudian berbuka di tengah jalan karena mengalami keberatan. Peperangan antara pasukan Nabi dan kafir Quraisy tidak bisa dihindarkan lagi. Pada akhirnya pasukan Muslim berhasil menaklukkan tentara Quraisy hingga mereka menyerah. Pasca perang itu, Nabi memerintahkan untuk menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah yang memiliki jumlah 360 buah. Selepas itu, kaum muslimin mengumandangkan takbir, Rasulullah salat di makam Ibrahim dan meminum air Zam-Zam. Kaum kafir Quraisy yang sudah takluk tidak berdaya harap-harap cemas. Mereka yang dahulu menyakiti, mengusir, dan berencana membunuh Nabi, menunggu keputusan beliau memperlakukan mereka. Bisa saja Rasulullah membunuh mereka. Namun, dengan belas kasihnya yang luas, beliau memaafkan dan membebaskan mereka. Pergilah, kalian bebas, kata Nabi. Demikian tiga peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan Semoga di bulan yang mulia kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kesempatan kita untuk selalu meningkatkan ibadah kita pada bulan Ramadan. Bulan ini hanya terjadi 1 bulan sekali dalam 1 tahun. Hanya terjadi 1 bulan dalam 1 tahun. Maksimalkan ibadah, maksimalkan energi positif yang kita miliki untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebarkan hal-hal yang bermanfaat. Sebarkan podcast ini, ambil hikmahnya, dapatkan syariahnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.